Pada saat ini saya akan men-sharing tentang firman Tuhan, dan saya akan bercerita tentang kasih sukacita kita sekarang hidup di dunia. Oke, ya, saya pun mengerti kita hidup ini di dunia ya. Kita hidup di dunia. Tapi kalau kita hidup di dunia, kita tidak menentukan kasih agape dan kasih phileo, dan kita tidak menggunakan kasih storge dan kasih eros. Yang tidak boleh kita pakai adalah kasih eros. Sebab kata eros itu adalah kasih yang selalu memakai kasih eros. Kalau kita memakai kasih sukacita yang ada tentang agape, phileo, storge, itu kita pakai, kita akan menjadi damai sukacita. Ya kan? Percaya kan Bapak Ibu sekalian? Oke. Saya akan menjelaskan di sini tentang kasih agape. Satu. Kasih agape di sini tertulis dalam Lukas pasal 10 ayat 27. Di sini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini saya katakan sekali lagi, kasih agape ini Bapak Ibu yang kita tahu artinya di sini kasih yang penuh syarat, penuh perjanjian. Kasih agape itu melalui kasih yang dijanjikan oleh Allah, oleh Yesus, oleh Bapa, melalui ke siapa? Ke manusia. Kasih agape ini kasih yang penuh syarat perjanjian oleh kita. Jadi di sini Bapak Ibu, kita akan pelajari tentang kasih agape ya. Kasih agape ini diajarkan kepada kita, yaitu mengasihi Tuhan Allah. Oke, di sini kasih agape, mengasihi Tuhan Allah. Apa sih Tuhan itu mengajarkan kita? Oke, di sini kita akan simak terlebih dahulu ya. Kita simak pembelajaran kita hari ini tentang kasih. Oke, mengasihi Tuhan Allah ini. Di sini dikatakan, hal ini perintah yang pertama dan yang terutama yang harus kita lakukan. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Untuk itulah kita harus mengasihi Allah. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ada nomor poin-poin yang kedua tentang kasih agape. Nomor 2, mengasihi sesama manusia. Apakah kita sebagai manusia yang takut akan Tuhan, di sini saya katakan, kita sebagai umat Kristen, kita umat yang percaya dalam nama kuasa Tuhan. Tapi kita tidak menentukan poin-poin yang diajarkan Tuhan, janji Tuhan, perjanjian Tuhan kepada kita belum laksanakan. Di sini saya ada 2 poin. Nomor 2, mengasihi sesama manusia. Apakah kita sebagai manusia sudah bisa mengasihi kita sesama? Dan di sini Tuhan mengajak saya untuk mengundang Anda untuk mengasihi sesama manusia. Di sini dikatakan, mengasihi sesama yang baik kepada kita mungkin adalah yang mudah kita lakukan. Tetapi bagaimana mengasihi sesama yang jahat kepada kita? Tentu hal ini sangat sulit. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan kita juga mengasihi. Kenapa kita sebagai manusia belum mengasihi kita sesama manusia? Contoh, ada cerita saya katakan. Ada seorang guru yang begitu jahat sama anak muridnya. Dan anak muridnya ini selalu dibentak-bentak, dicaci maki, ditendang lah, dihina lah, atau
Dikatakan kau nggak sukses, kau dihina, kau ini gini. Tapi kita sebagai orang yang percaya akan Tuhan, pasti kau bilang, ya udah saya mengasihi engkau. Terus kau balik ke sekolah, kau berdoa, meminta pengampunan dari Tuhan. Kau berkata demikian kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah guruku, ampunilah dosa-dosa guruku. Apa yang dia lakukan tidak mudah dia pahami apa yang dia lakukan. Itu kalau kita yang percaya, kalau kita yang mujizat Tuhan, kita masih mempunyai hati sukacita yang ada. Percayalah, kau berdoalah, balik ke sekolah, pasti kau berdoa meminta pengampunan. Kau berkata demikian, aku sudah mengampuni engkau, ibu. Kalau kau besok datang, terus jumpa gurumu itu yang galak, super galak itu, kau bilang sama dia, Bu guru, apa kabar? Aku mengasihi engkau. Harus seperti itu. Kau tunjukkan kalau engkau yang mengasihi dia. Dan janganlah kau terpendam hatimu, yaitu kebencian yang ada. Jangan kau pendamkan hatimu. Dan di sini nomor 3 saya katakan mengasihi diri sendiri. Oke, apakah kita sudah mengasihi kita diri sendiri? Sudah hormat kepada kita diri sendiri? Atau contoh lagi nih, apakah kita sudah mencintai diri kita sendiri? Pasti belum kan? Saya juga belum. Contoh, saya jujur. Dan di sini saya katakan nomor 3. Saya pribadi, saya jujur sama Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini saya akan terbuka, akan jujur kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya jujur, saya seumur hidup saya, privasi saya belum bisa mengasihi saya sendiri. Saya belum menghormati diri saya sendiri. Tapi itu sisi kemanusiaan saya. Kalau sisi kerohanian saya sudah mengasihi, saya sudah hidup dengan damai. Dan di sini nomor 3.3 tentang kasih agape. Di sini dikatakan mengasihi diri sendiri sering terlupakan karena memang tidak secara langsung Alkitab mencatatnya. Mengasihi diri sendiri bukan berarti mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi lebih kepada penerimaan diri. Karena masih banyak orang yang tidak bisa menerimanya diri sendiri, dari fisik, latar belakang, keluarga, kemampuan, dan lain-lain. Saya berkata demikian Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita malu dengan keluarga kita? Kenapa kita harus malu latar belakang kita? Contoh, kita lonte, kita begini, masa lalu kita begini, begono. Kenapa kita harus malu? Kan dikatakan dalam Roma pasal yang ke-18 dikatakan, lahirlah terbaru, lahirlah dengan manusia yang baru, dan tinggalkanlah kehidupan yang lama, dan penuhilah menjadi manusia yang kasih apa? Kasih agape, kasih yang menjanjikan Tuhan kepadamu. Kalau kita sudah disucikan, apakah kita masih masalah kita ini sudah terselesaikan oleh Tuhan? Belum. Saya kasih tahu, belum. Masalah kita belum selesai sampai di sini. Masih perjalanan kita sebagai orang yang percaya, orang yang damai, sukacita, pasti belum selesai sampai di sini. Karena ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sampai nanti. Itu di situ aja liriknya aja. Hidup ini adalah kesempatan. Ya pakailah hidup ini hanya untuk melayani Tuhan. Jangan hidup ini disia-siakan. Jangan hidup kita dipenuhi kebencian. Jangan hidup kita ini dipenuhi hawa nafsu. Hidup ini jangan kita egois. Jangan kita suka mementingkan diri sendiri. Pakai iman, pakai pemikiran Allah, sukacita dan damai yang penuh kita hadiri. Kita bisa
Kita bisa tunjukkan siapa kita di dunia. Kita bisa tunjukkan kepada masyarakat kalau kita ini bisa. Kalau kita lemah, masyarakat atau dunia ini akan mempengaruhi dirimu. Kalau kita didasarkan keimanan, kekhawatiran kita hilang, kita serahkan hidup kita, kita pasrah sama Tuhan, pasti dunia pun yang waktu itu keras sama kita, tunduk kepada kita. Kita dihormati, kita diseganin. Kalau kita mau dihargai, hargailah dulu orang lain, atau hargailah diri sendiri kalau mau dihargai orang. Dan di sini dikatakan dalam perjanjian baru terdapat 4 kata yang apabila diterjemahkan berarti kasih. Berarti 4 poin yang tadi saya katakan, atau 3 poin yang saya katakan. Di sini ada kasih agape, philios, toge, dan eros. Yang kita perlu kita pakai dalam kehidupan kita, kasih yang dijanjikan Tuhan, yaitu kasih agape. Kalau kasih phileo, artinya kasih yang ada pada diri kita sendiri. Oke, di sini poin yang ke-1 yang dalam pribadi kita sendiri. Agape. Agape di sini, kata agape menunjukkan pada kasih yang sifatnya tulus, tidak mengharapkan balas jasa. Ingat, kasih yang dijanjikan Tuhan tidak mengharapkan balas jasanya. Jangan kita sewena-wena itu, nanti Tuhan akan membalasnya, Tuhan akan memberinya. Jangan seperti itu ya. Saya tidak mau kalau murid-murid Yesus, jemaat-jemaat Tuhan mengharapkan balasan dari Yesus. Jangan. Itu dosa, itu hukumannya haram. Dalam privasi kita, dalam Lukas pasal yang ke 10 ayat 27 ini dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Berarti di situ dikatakan, kuduskanlah hatimu. Biarkanlah kasih itu berjalan di dalam hatimu. Jangan kita meminta pembalasan, mengharapkan jasa melalui Tuhan. Tidak, kasih itu bekerja dalam hati kita. Tuhan itu datang, Tuhan itu bekerja. Kalau kita percaya mujizat Allah, kita mujizat apa? Tuhan Yesus. Kalau kita memikirkan dunia dengan masih memikirkan hawa nafsu, terus kita bekerja di ladangnya Tuhan, akan berentok, akan perkelahian dalam daging maupun kerohanian. Kalau kita masih memikirkan, nanti aku begini, harta saya begono, tanah saya bagaimana saya jual. Jangan. Kita harus pakai kasih. Kita tuangkan hati kita, ya. Kita tuangkan hati kita dengan penuh sukacita. Biarlah tanah mau dijual, ya kita bagaimana cara tanah itu bisa dijual? Ya berdoa. Bagaimana kita bisa menjual mobil? Kita jangan cara apa? Berdoa. Saya bangga loh. Saya sekarang senang loh sama orang-orang Cina, orang-orang Nias. Karena apa? Mereka itu tidak memiliki beban hidup. Karena apa? Mereka selalu mengandalkan nama kuasa Tuhan. Karena mereka tahu surga itu ada. Mereka tahu surga itu lebih penting di hadapan mereka. Surga itu lebih nomor 1 bagi mereka. Makanya mereka mencari kerajaan surga, mencari kasih. Kalau kita sebagai pribumi Batak masih memiliki apa artinya itu? Kekayaan, kehormatan, apalagi kebahagiaan, keduniaan. Jangan kita nasiam naibatan bahasa Batak ya, bahasa Batak Simalungun. Bapa inang nasiam orang tua nami songoni hatani Tuhan, dan boy songoni hatani Tuhan, dan boy ho mahatat, dan boy ho memikir dunia, tapi hama pamakai pamikiran ale Tuhan Yesus naibata asa kulaga nasiam iramoti ipasu-pasu ale Tuhan Yesus naibata. Jadi di sini aku mengajarin Bapa nasiam asa boy mengerti ahado kasih.
Kalau misalnya kita datang ke gereja, kita dan boy mah kenal dengan kawan kita sebelah. Masa kita pergi ke gereja, kita tidak mengenal kawan kita sebelah? Kalau kita tidak tahu namanya, kita memiliki kasih, ya kita sapa. Oh, siapa namanya? Oh, dari mana, gereja mana? Oh, orang mana? Harusnya kita bertanya. Kita memiliki apa? Kalau diajarkan Tuhan, kasih agape. Banyak hal kita na Batak na hita ganupan, ya. Hita dang boy na posea ma pamikiran na dunia. Karena kalau kita na ganupan memikir dunia, maksahid non. Nyon otak kita non. Otak kita yang maksahid, cepat tua mahita. Kenapa halak na Nias, alak na Padang, alak na Cina, masih muda-muda orang-orang itu? Karena apa? Mereka pasrah hidup mereka. Mereka serahkan hidup mereka ke mana? Ke surga. Mereka serahkan ke mana? Ke tangan Tuhan, Tuhan Yesus. Nai bata Bapan i surga. Asahama bobay, asahama posea tu Tuhan Yesus. Kalau nasia masih posea ma duniaon, hancur mah kehidupanmu, hancur mah keluargamu. Karena kalau hama hata hepeng namanga tuh, jangan, itu akan terbalik. Akan Bapa i surga akan mengambil hepengmu, hartamu diambil semua. Kalau hama mahata hepeng namanga tuh, dan boy songoni Bapak. Karena di sini kasih sudah dijelaskan. Pilih di sini kasih persahabatan. Adong do Bapa memiliki kasih pilih sama asomanmu. Ada enggak? Pasti jawabannya itu dangadong kan? Sengdong kan? Sengdong kasih pilih kan? Pilih kan? Sengdong. Karena apa? Bapak inang masih apa? Memegahkan diri, menyombongkan harta dunia bendamu. Lihat, suatu saat Tuhan Yesus akan menarik hartamu, akan mengambil hartamu, mengambil semua keinginan duniamu. Kalau kamu datang ke gereja hanya menyombongkan diri, memakai, wih aku mau punya motor, aku punya mobil, mobil aku keren begini begini. Otak kita dipakai kalau ngomong. Kalau kita pakai kasih peleo, orang-orang yang sekitar kita pasti mau. Oh, orang ini sederhana. Oh, ngomong dia mempunyai kasih. Oh, dia ngomongnya begini, lemah lembut. Kalau kita ala kita Batak, jangan begitu ya. Percaya ya, kalau aku ya Batak, ya jujur aja, aku ini Batak. Tapi kalau aku beda dengan kalian, kalau aku ini mempunyai kasih, aku ngomong sama orang di luar sana mempunyai apa? Kasih pelea, kasih yang persahabatan atau kasih persaudaraan. Saya mempunyai adong doa kasih apa? Kasih persaudaraan yang ada. Ya contoh, abang saya mempunyai ya hubungan sosial mereka baik-baik aja. Tapi apa? Kasih ini terbatas pada hubungan sahabat dan sifatnya bersyarat, yaitu akan mengasihi apabila dikasihi, menghormati apabila dihormati. Oke, di sini saya akan jelaskan apa arti sesungguhnya kasih filial. Kasih filial ini dikatakan kasih yang sementara. Saya tidak gila hormat. Ya orang bilang, ya, Alek ganteng, Alek orangnya suci, Alek dulu nakal. Saya tidak seperti itu. Saya tidak gila hormat. Saya makasih kamu sudah ngomong seperti itu. Lain kali ngomongnya itu harus dipikir dulu terlebih dahulu. Jangan bacrit ya, gitu. Aku pernah begitu. Tapi apa? Saya dalam pergumulan saya bernama Darlin sama Juliana sama Belandina, semua persaudaraan itu kasih pilihan itu saya tuangkan kepada mereka. Tapi apa? Mereka masih memikirkan dunia, tapi saya masih memikirkan kasih pilihan. Saya mencari
kerajaan surga. Saya mencari kasih, saya mencari surga. Hidup saya ini sekarang ya udah pasrah aja. Mau saya miskin kah? Saya mau habis duit saya, ya udah saya pasrahkan aja. Karena duit itu bisa kita cari. Dunia ini, harta kita ini hanya sementara. Kalau kita cuma memikirkan, duit kok itu, aku bisa beli ini, beli itu. Nanti kalau kau meninggal, lihat, hartamu kau tinggalkan. Kau pasti menyesal. Oh iya ya, selama ini aku masih memergiakan harta benda saya ya. Saya tak percuma, saya ke gereja tapi memenggahkan diri. Suatu saat kau di surga sana, pasti ditanya Tuhan Yesus. Kau ditanya, kau agamanya apa? Agama Kristen. Apa tujuanmu ke surga? Ya untuk, kau nggak bisa jawab pasti. Tujuanmu untuk percaya Tuhan apa? Pasti kau, Tuhan itu langsung murka sama kau. Iya, percaya. Kalau cuma terus kau dipancarkan video kau sama di dunia ini, di bumi ini, pasti kau kaget, kau nangis sama Tuhan. Percaya. Karena kasih pilihan yang harus kita penuhi. Karena hukum Taurat itu berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memakai kehidupan kita sebagai hukum Taurat yang ke-10 atau pilihan, akan di surga sana kita dihukum. Percayalah. Bapak saya, almarhum bapak saya, selama ini hidup dia memiliki kasih pilihan, kasih agape, kasih storge. Dia memiliki almarhum bapak saya. Makanya orang-orang di luar sana baik. Orang-orang di sana sukacita. Orang-orang di sana, masih mengenal bapak saya. Oh iya, dia memiliki kasih storge. Oh dia memiliki kasih perea. Oh dia mempunyai kasih agape. Begitu kalau orang yang sudah mempunyai kasih, dia meninggal, dia akan namanya diagungkan, istilahnya dihormati, diseganin. Kalau kita seperti itu, terus dia akhirnya meninggal, dia akan meninggalkan apa? Meninggalkan harta dunia. Dan tugasnya apa dia dulu? Dia membangun gereja. Dan akhirnya apa? Tercapailah tugas dan tanggung jawabnya untuk membangun gereja. Gereja GKPS Air Raja. Itu tugasnya. Tugas yang mulia. Tapi perjanjian almarhum bapak saya dengan saya, yaitu saya juga seperti dia, harus menunjukkan kasih pelea. Dan kasih storge di sini, kasih yang timbul karena adanya ikatan keluarga. Saya tanya, apakah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan sudah ada mempunyai kasih storge sama anaknya? Ini kena. Karena begini, banyak sekali Bapak Ibu yang di luar sana masih cuek dengan anaknya. Contoh Bapak ya, sama anaknya. Dia balik kerja, udah capek, dia tak lihat anaknya lagi belajar atau enggak, dicampakkannya tasnya itu. Terus mamanya sama anaknya bilang, Pak, jangan begitulah. Masa bapak nggak mempunyai kasih storge? Bapaknya bingung, apa kasih storge? Langsung dibilang mama sama anaknya, kasih storge ini adalah apa? Kasih yang timbul karena adanya ikatan keluarga. Contoh bapak pulang kerja, kau campakkan tasmu ke anakmu, katanya. Terus dia sadar, dia minta maaf sama Tuhan, dia berdoa, ya Tuhan, ampunilah dosa saya Tuhan. Saya kecapean, makanya saya campakkan tas saya ke anak saya. Itu lain kali bapak kalau melihat anaknya lagi belajar, jangan kau campakkan tasmu. Iya, ingat itu ya. Karena kalau kau campakkan tasmu, itu nanti timbul akan perselisihan paham. Ingat itu. Paham ya. Perselisihan paham. Kalau misalnya orang tua ada salah kepada anaknya, meminta maaflah terlebih dahulu. Karena nanti suatu saat di surga sana yang mencatat apa saja perlakuan orang tua kepada anaknya akan ditulis juga. Dosa-dosa mereka sama anaknya ditulis. Nanti meninggal mama atau
abang atau bapak kita meninggal, nanti apa ditanya Tuhan? Kau selama ini sama anakmu atau adikmu bagaimana? Katanya, oh aku tendang dia, oh aku injak-injak dia, oh dia hina. Oh langsung marah Tuhan. Oh kalau gitu caranya, ya udah saya masukkan kau ke neraka. Apa kau bilang nanti? Nanti kau gugup, kau takut kau nangis kau. Ya. Jadi kalau kasih storge, kalau kita mempunyai itu, misalnya ini, seorang anak kepada orang tua, kakak kepada adiknya, dan sebagainya. Kasih ini terbatas pada lingkungan keluarga. Oke. Kasih storge ini saya belum merasakan di dalam keluarga saya sendiri. Tapi kalau saya, yang nomor 2 ini, kakak kepada adiknya. Oh, saya juga merasakan kasih storge udah ada sama saya. Yaitu kasih dan cinta oleh seorang kakak, saya udah merasakan. Oh begini kakak saya, oh begini dia mengasihi adiknya. Oh saya juga merasakan. Oh kakakku dulu dia mengajar saya sampai saya bisa. Dia mengajarkan bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, di sini dikatakan saya udah merasakan kasih storge melalui kakak saya. Oke, saya cerita lagi kepada Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saya udah merasakan, contoh waktu saya SD atau SMP ya, SMP Katolik nggak salah. Oh ya, SMP Katolik. Waktu itu saya belajar dengan Kak Eli, kakak saya. Dia mengajarkan saya bahasa Inggris. Oke. Waktu itu saya bodoh. Saya itu orang yang bego, orang yang tolol, mengajarkan bahasa Inggris. Di situ datanglah seorang kakak saya. Kakak saya yang dulunya yang saya kenal itu adalah seorang yang lemah lembut, penuh kasih dan penyayang. Waktu itu saya diajarkan bahasa Inggris. Adek, duduk, belajar. Katakan, ya kak, saya ikutin apa kata kakak saya. Adek, apa arti ini? Apel. Apel kak. Sit. Ya duduk kak. Udah tuh hafal kosakata ya. Nanti kakak tanya. Oke, saya hafal kosakata bahasa Inggris itu. Oh, saya udah hafal kak. Ya apalah. Play, played. Eaten. Eat, eaten. Drink, drunk. Saya hafal sampai 100 kata itu. Udah itu kakak saya berkata demikian dengan saya. Oh kalau begitu coba kau buat simple past tense melalui kata kerja yang kau ingat, kosakata yang kakak suruh itu. Ya udah saya catat. Saya ini. Saya juga merasakan kasih storge. Kalau saya merasakan kasih storge melalui mama saya, belum bisa, belum ada kayaknya. Tapi kalau kasih storge melalui kakak saya udah merasakan. Begitu lemah lembut dia, begitu sayangnya dengan adiknya. Dia marah. Saya tahu itu kakak saya itu marah karena dia ingin adiknya itu sukses dan dia nggak mau. Dia ikut adiknya itu, istilahnya dia tak maulah adiknya ikut seperti dia, jangan senasib dengan kakaknya. Begitulah kasih storge itu. Saya merasakan kasih storge itu melalui kakak saya ya. Makanya saya tahu, oh beginilah kasih storge yang melalui kakak saya. Kenapa berbeda dengan kasih storge yang saya rasakan melalui mama saya, belum ada gitu. Tapi kalau melalui abang, kakak, saya udah merasakan. Waktu saya belajar biologi, saya diajarkan abang saya belajar biologi. Saya dibentak-bentak, dihajar, dipukul, sampai dicubit. Artinya di situ saya katakan sama Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marah yang saya rasakan itu bukan benci ya. Marah itu bukan benci, karena marah itu artinya kasih sayang. Beda dengan marah yang suka main mukul. Marah
istilah marah itu beda dengan kau tunggu kau ya, saya ambil pisau kau ya, kau bunuh kau ya. Itu kalau marah itu marah kebencian. Kalau misalnya marah, kau belajar kau menjadi anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Belajar kau, belajar. Itu marah karena kasih. Yang saya rasakan sama abang saya waktu saya diajarkan biologi, dia bilang, dia berpesan sama saya, Adek Alek, kau harus belajar ya, jangan main game, karena ini udah mau dekat ujian. Iya abang, saya nurut apa kata abang. Saya udah merasakan tuh kasih stoge yang melalui abang, kakak sudah, tinggal mama yang belum saya rasakan. Apa sih kasih stoge itu melalui orang tua? Jadi di sini kita sama-sama kita belajar, sama-sama kita membentuk kasih stoge melalui mama kita. Jangan kita mengharapkan kasih stoge itu secepat itu dari mama, gitu. Tapi perlahan-lahan, bertahap-tahap, lama-kelamaan pasti mama itu mempunyai kasih stoge kepada anak-anaknya. Saya juga ya terus terang, saya jujur sama Anda sekalian. Saya sudah merasakan kasih stoge melalui abang saya, kakak saya. Mereka berdua berkata demikian saya, jangan mencontohi abang dan kakak ya, gitu katanya. Abang ini jurusan ya telekomunikasi, Eskom katanya, sarjana 1. Kau adek harus menjadi sarjana. Sarjana apa? Pendeta atau sarjana S2. Itu keluargaku mau saya menjadi seorang hamba Tuhan, selalu kuliah dengan cara apa? Pemikiran melalui pemikiran Allah saja yang kita lakukan. Jadi apa? Sekarang nama saya Pikar, dulu nama saya Alek. Alek yang kurasakan sama ini hancur-hancuran. Tapi sekarang saya pakai Pikar, Alek, Tribangun Setompul. Nama saya, hidup saya itu merasa nyaman. Kehidupan kita damai, sukacita. Melalui apa? Kita sudah di baptis selam, kita sudah mempunyai kasih, kita sudah mempunyai apa? Roh Kudus, kita sudah mempunyai apa? Kasih yang penuh. Kita jangan takut, kita percaya diri, kita maju ke depan. Ya udah, apa kata orang, ya udah diamkan aja, anggap aja itu kentut. Itu kalau orang yang masih memakai kata eros. Oke, di sini saya katakan sekali lagi kata eros. Nah ini paling gak suka saya kasih eros yang kalian pakai. Oke ya, kasih eros, kasih yang bersumber pada daya tarik seksual kepada jenis kelamin lain. Jadi kasih eros lebih cenderung kepada hawa nafsu syahwat. Puncak dari kasih eros ini adalah hubungan seksual antara laki dan wanita dalam ikatan pernikahan. Pada prinsipnya kasih eros ini baik, memang baik ya. Sebab Allah sendiri yang memberikan eros, bukan sesuatu yang najis. Tetapi kasih eros dapat menjadi sumber dosa apabila dilepaskan dari prinsip-prinsip iman, kepercayaan Allah. Di sini akibat dari kasih eros ini, jatuh dalam dosa. 2. Memberi peluang bagi iblis. 3. Berakhir dengan kepahitan. 4. Mengubah persepsi mengenai kasih. 5. Tidak ada pimpinan daripada orang tua dan pimpinan rohani. Baca firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Di sini dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampau kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Arti dalam 1 Korintus 10 ayat 13 di sini dikatakan, jangan kita memakai kasih eros. Kalau kita memakai kasih eros boleh, tapi dalam ikatan pernikahan. Kalau kita masih belum ikatan pernikahan, masih dalam pemuda, masih pacaran, kita memakai kasih eros, berhubungan seks bebas.
itu dosa. Karena apa? Tuhan melarang, ya. Tuhan melarang. Tidak. Hukum Taurat yang ke-10 apalah kalau kalian tahu. Saya jelaskan hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengambil hak orang lain, jangan mengingini rumah sesamamu, istrimu, istri orang lain, dan hamba laki-laki dan hamba perempuan, dan kepunyaan ternaknya. Artinya di sini, jangan kau berhubungan badan dengan istri orang, jangan berselingkuh dengan istri orang, jangan bersuami dengan suami orang, jangan berpacaran dengan pacar orang, jangan berselingkuh dengan suami orang, jangan mengambil harta milik orang lain. Jangan seakan-akan, bapak itu duda, bapak itu kaya, aku mau. Rupanya ternyata apa? Dia masih istri orang, suami orang. Jangan, karena Yesus itu melarang Bapak Ibu sekalian. Ingat, kasih itu harus didasarkan apa? Keimanan kita. Jangan kita pakai, wow ganteng kali bapak itu. Jangan, nanti ditepok sama istrinya kayak mana. Jangan ya, jangan. Hai perempuan yang dikasih Tuhan Yesus, ingat kasih agape, ingat kasih pileo, kasih storge yang harus kau ingat. Masih ada keluargamu yang mengasihi. Jangan kau minta dikasihani sama orang lain. Orang lain tidak mengasihi engkau, tidak menghormati engkau, tidak pedulikan engkau. Tapi yang peduli siapa? Keluargamu. Dan Tuhan Yesus yang masih mempedulikan. Karena di sini saya udah melihat film yang tadi tentang seorang kasih yang melalui ibu. Ibunya ini berjuang tentang anaknya, bagaimana dia bisa sekolah, bagaimana anaknya itu bisa kuliah dengan penuh semangat. Dia tidak mau anaknya itu seperti opungnya atau neneknya menjadi orang sawah, petani. Tapi orang tuanya, keluarganya mau anaknya atau cucunya menjadi sarjana, menjadi orang yang sukses, mau dipandang ke depan. Tapi apa? Tuhan melarang untuk orang tuanya itu. Karena apa? Jangan kita memikirkan dunia. Terus kalau kita dunia, kita pikirkan apakah dunia ini masih memikirkan kita? Tidak. Dunia ini akan hilang. Dunia itu akan tinggal. Maka Tuhan mengajak kita, Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini, carilah kerajaan surga. Dengan cara apa? Berdoa dan kita tinggalkan dunia ini. Dan kembali apa? Kembali memuji nama kuasa Tuhan. Dan apa? Kita kalau mau anak kita sukses, bekerjalah dengan memakai kehendak Tuhan. Pakailah apa? Surga. Sebab surga itu yang kasih melalui Bapa yang ada di surga. Kita pakai salib kita. Kita teguhkan, kita pegangkan iman kita. Kita pegangkan Alkitab kita. Kita senjatakan pakai apa? Salib. Kalau orang kita berkata, apa sih arti Yesus itu? Kok kafir kali? Katanya kan. Di sini saya bertanya, saya kasih tahu kepadamu. Kalau orang ada bertanya seperti itu, baca firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat 6. Sorry. Baca firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus berkata demikian, akulah jalan kebenaran bagi hidup seseorang. Artinya di situ Tritunggal. Tritunggal adalah 3 sebutan. Allah Bapa, Allah, Yesus, dan Tuhan. Tapi kalau kita sebagai umat yang percaya, yang kita agungkan, kita namakan dalam iman kita adalah siapa? Bapa yang ada di surga. Tahu arti salib itu apa? Yang lurus itu untuk ke siapa? Untuk Tuhan. Horizontal. Kalau seperti ini, kayak ibaratkan ke kanan itu untuk apa? Untuk manusia, untuk dunia. Itu harus kamu cari arti salib itu apa? Apa arti horizontal dan tridontal? Lurus dan apa misalnya
ke kanan, ke sebelah lah istilahnya. Ingat, karena saya katakan di sini, saya katakan kalau ada orang menguji iman kita, bertanya dia ingin belajar dengan iman kita ke Kristenan, dia ingin belajar Kristen, mari bertanyalah dengan orang yang mengerti, bertanyalah dengan orang yang mempunyai iman. Tanyalah sama saya. Saya orang yang percaya, orang yang ditakuti oleh Tuhan Yesus. Saya orang yang penuh sukacita, damai, karena Yesuslah adalah Bapa. Aku tidak takut ancaman orang. Saya dibunuh oleh orang, saya tidak takut. Karena saya apa? Saya menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena apa? Saya diutus oleh Tuhan. Saya contoh, saya tidur, saya dimimpi, mimpi kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengulurkan tangan melalui. Kok kalian tahu nggak? Kalian bisa nggak mimpi Tuhan Yesus? Orang-orang yang tidak percayalah yang nggak bisa. Kalau saya orang yang percaya Yesus, yang sudah percaya, udah dibebaskan dengan kekuasaan kegelapan, itu terbebas. Dan saya bisa mimpi tentang Yesus. Pasti kalian bilang, saya ini orang gila. Oh, saya ini halusinasi. Omong kosong. Kalau ngomong itu pakai otak ya. Kalau orang yang percaya Tuhan, kalau kau ngomong seperti pakai otak, jangan asbun, jangan bacrit ya, jangan bacrit. Ini kenyataan, saya mimpi tentang Yesus. Yesus itu datang kepada saya melalui mimpi saya. Tuhan mengulurkan tangan kepada saya. Dia datang, dia menghadap saya. Dia berkata demikian. Hai Alek, manusia yang aku sayangi, yang aku kasihi, kau beritakanlah firmanku, kau injilkan firmanku kepada orang-orang yang di luar sana. Selamatkanlah jiwa-jiwa yang salah jalan. Kau selamatkan orang-orang yang di sana. Apa yang sekarang? Saya sekarang mencari kerajaan surga. Visi misi saya sekarang menjadi pemuda kuat dan tegar sekarang. Kalau kita memakai kasih agape, kasih phileo, kasih yang storge yang diajarkan Tuhan, pasti percaya hidupmu diatur oleh Tuhan, waktumu oleh Tuhan. Bukan sekali hidupmu diatur oleh kita sendiri, bukan. Udah, pasrahkan hidupmu sama Tuhan. Pekerjaanmu yang di dunia, pasrahkan di dunia sama Tuhan. Ngapain kita coba capek-capek bekerja, tapi ujung-ujungnya apa? Di PHK. Kalau kita masih memakai percaya keimanan kita, coba kita berdiam diri. Coba kita hidupkan lagu perdamaian, sukacita. Carilah kerajaan surga, carilah kedamaian. Jangan kita cari kebencian. Kalau kita masih mencari kebencian, itu saya katakan seperti ini. Orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang ini, orang-orang super bodoh. Kalau ada orang berkata demikian, saya mengasihi. Dia penuh apa? Kalau dia mengeluarkan kata itu dari hati dia apa? Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku minta maaf. Aku ingin menjalankan kasih yang Tuhan ajarkan. Kasih apa yang Tuhan ajarkan kepadamu? Ya udah, kau kasih tahu. Kasih agape, kasih phileo, kasih storge. Itu baru aku bilang, kau manusia yang hebat, manusia yang takut akan Tuhan. Jadi aku bilang sama dia nanti, kalau ada manusia seperti itu, oh berarti selama ini kau tinggalkan dunia, kau sekarang mau mencari kerajaan surga. Oke, saya berkata hebat, puji Tuhan, Tuhan memberkati keluargamu. Itu kalau saya top, sukacita yang ada. Ya, sebarkanlah firman Tuhan, sebarkanlah Injil Tuhan. Dengan nama kuasa Tuhan, hidupmu tanpamu
hanya Tuhan yang tahu. Itu harus kau nyanyikan. Waktuku, kerjaku, hanya oleh Tuhanku. Segala yang ku perbuat harus ku andalkan Yesus. Di situ aja udah ada artinya di situ. Artinya apa? Hidupku bukanlah aku lagi. Hidupmu bukan kau yang mengatur lagi, tapi hidupmu diatur oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, hidupmu tanpamu hanya oleh Tuhanku. Artinya di situ, hidupmu bukan lagi kau yang mengatur. Hidupmu, kerjamu bukan kau yang mengatur, tapi apa? Tuhan Yesus mengatur. Kalau kau di PHK, jangan kau cari ilmu hitam, jangan. Saya katakan, saya tangkap kalian kalau masih menggunakan ilmu hitam. Lihat ya. Saya katakan di sini, jika kau di PHK, carilah pekerjaan yang layak atau bukalah usahamu seperti saya. Saya orangnya membuka usaha apa? Nasi goreng, kuitiau goreng, apalagi mie kuning. Tapi apa? Dengan apa? Andalkan nama kuasa Tuhan Yesus. Saya sekali lagi saya katakan, andalkan pemikiran apa? Pemikiran Allah. Jangan memikirkan apa? Hawa daging atau hawa nafsu. Jadi dalam firman Tuhan dikatakan, ajaran Bapa lebih dicondongkan oleh anaknya karena bapaknya mengajarkan kasih, ya. Sebab pengajaran ayahnya lebih penting dibandingkan ajaran mamanya. Kalau arti dalam firman Tuhan yang saya katakan itu, jika mamanya masih jahat atau mamanya masih kurang ajar dengan anaknya dalam pengajarannya, ada kata-kata bodoh lah, bego lah, tolol lah, idiot kau, tak pandai kau, katanya kan. Pasti anaknya mencondong ke ayahnya. Dia meminta pertolongan ayahnya. Ayah, tolonglah ayah, ajarkan dulu ini. Pasti begitu kan. Terus ayah yang sukacita, ayah yang baik, ayah yang senang sama anaknya, pasti HP atau pekerjaan kantor pasti dilepaskannya. Ya sini nak, ya sini. Saya ajar, saya bimbing kamu ya nak. Ya sini. Kita belajar. Ya udah. Jadi tugas PR anaknya udah selesai. Udah selesai semua. Udah, bapaknya bilang, "Ya udahlah nak, tidurlah dulu nak ya. Bapak mau ngerjain tugas lagi." Itu kalau ajaran bapak yang penuh kasih, penuh sukacita yang ada, pasti anaknya mengikuti ajaran bapaknya. Tapi sebaliknya, jika mamanya baik hati, menjadi pengajaran kasih sukacita, akan terbalik, mama dan anak akan menjadi kasih apa? Pilea atau storge. Ingatlah, ajarlah dan didiklah anakmu dengan dasar apa? Dasar keimanan kerohanian yang diajarkan Tuhan Allahmu sendiri. Kenapa kalian menikah di gereja? Ada janji suci, ikatan suci, ya. Tapi setelah kau menikah, tapi kau langgar janji sucimu di depan jemaat, di depan pendeta, kau malah selingkuh, kau berzina, kau seks bebas dengan laki-laki lain. Kau sebagai manusia yang apa? Manusia yang tidak mempunyai kasih. Masih ingin mempunyai kasih eros, masih egois. Kalau misalnya ikatan suci di gereja, misalnya pendeta berkata, dari calon kaum pria, apakah kamu bersedia susah senang kepada istrimu? Apa kata kaum pengantin prianya? Dia bilang di depan pendeta, "Saya berjanji, saya akan membawa istri saya dan anak-anak saya kelak ke gereja. Saya akan mengasihi dan akan mencintai istri saya sepenuhnya dalam hidup saya."
Janji suaminya itu penuh apa? Didengar oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Sekarang pendeta meminta perjanjian melalui istrinya. Terus apa kata istrinya? Dengan mata yang lilik sana, lilik sini, lilik situ. Yang tidak percaya kalau kuasa Tuhan itu ada. Dia coba lilik sana, lilik sini, lilik situ, lihat HP, begini. Tiba-tiba kalau ada seperti itu, pasti bapak pendetanya marah. Hei, kau! Pasti gitu. Tapi enggak lah, bercanda saja aku ya. Bercanda. Pak pendeta berkata kepada istri kaum perempuannya, apakah kamu bersedia menerima kekurangan yang pada suamimu? Apakah kamu bersedia susah senang bersama dia? Tidak melihat segantengnya dia, tidak mempunyai harta berlimpah, tapi kau melihat kasih dan sifatnya. Apa kau bersedia? Kata pendetanya kepada istri kaum calon pengantin perempuannya. Kata dia, dan bibirnya bukan dalam hatinya ya, saya berjanji, saya akan mencintai suami saya sepenuh hatinya. Saya akan rajin ke gereja untuk memuji nama kuasa Tuhan. Udah selesai dia. Setelah pembekatan, besoknya dia mau bulan madu, udah punya anak dan punya keluarga kecil. Dia tak ingat janji sucinya. Dia tak ingat janji suci yang dia ucapkan di gereja. Malah dia ingkar. Malah dia selingkuh dengan duda-duda, cocok lain. Ingin mencari apa? Mencari dunia, mencari uang. Astaga. Tak dipikirkan suaminya bekerja siang malam untuk menghidupi keluarganya, menghidupi istrinya dan anaknya, tapi istrinya malah selingkuh. Aduh. Bapak, jaga istrimu. Nanti dicuri dengan duda-duda yang lain yang berduit. Jadi di situ dikatakan, bacalah firman Tuhan Lukas pasal yang ke-10 ayat 27 dan 1 Korintus 10 ayat 13. Kiranya dan di sini baca juga tentang kasih yang saya tahu dari firman Tuhan. Tunggu ya, saya cari ayat Alkitab tentang kasih agape. Oke. Di sini kamu cari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pemuda-pemudi, kamu cari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Di sini dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih, dan kasih adalah janji syarat suci melalui Tuhan Allah. Baca firman Tuhan itu, ya. Baca. Dan di sini saya buka lagi tentang kasih. Di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baca firman Tuhan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang 8. Dan di sini baca lagi firman Tuhan 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 18. Dan di sini juga Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 di sini berkata dan berfirman kepada kita sebagai manusia adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahu arti firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 di sini? Saya artikan ya, saya injilkan firman Tuhan ini. Artinya di situ, dalam setiap perbuatan perkataan harus kita munculkan besar kasih Allah dan akan dunia ini.
Dan kalau kita berfirman atau berkata dengan anak kita, nanti kasih itu akan menuai kepada anak kita. Karunia yang kita ajarkan tertuai. Apa yang kita tumbuhkan kepada anak kita kelak akan menuai dia, akan bertumbuh kasih itu melalui anak itu. Anak itu akan dikasih, anak itu akan dikaruniakan. Kepada siapa? Kepada Allah Bapa yang Maha Kudus. Di sini dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa lagi. Kalau kita percaya akan nama kuasa Tuhan, hidup kita tidak diatur oleh dunia. Kalau kita percaya, pasti hidup kita diatur oleh Tuhan. Kita harus percaya, oh Yesus bekerja, oh Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, oh Indonesia lagi bekerja, oh Yesus lagi mengurapi. Kalau kita percaya, jangan ada kita tentang binasa, jangan ada kekhawatiran. Contoh, anakmu sudah dikaruniakan, udah dikasih lemah lembut, kau tumbuhkan di dalam anakmu. Terus anakmu ingin kuliah pendeta, kuliah sosiologi, ekonomi, matematika, PKN. Dia ingin kuliah sarjana, tapi ibunya atau mamanya khawatir nanti anaknya gimana. Anaknya bagaimana di sana? Oh, bagaimana nanti makanannya? Oh, bagaimana kehidupan anaknya di sana? Oh, saya sebagai pelaku dalam kehidupan nyata saya kasih tahu kepada mama-mama di luar sana ya. Saya ingatin kepada kalian semua. Kalau kamu percaya, kalau kamu mempunyai Tuhan, mempunyai keimanan Kristenan, sudah biarkan aja anakmu kuliah. Hidup dia, langkah kakinya selalu diatur oleh Tuhan. Ada lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, yang tangan kasih-Mu dipimpinku. Sudah, kalau kau percaya Yesus, kalau kau percaya anakmu kuliah di sana, ya udah biarkan aja. Ya hidup dia, ya udah hidup dialah. Dia tahu menentukan masa depan dia. Udah, jangan kau kekang anakmu. Nanti dia di sana tidak bisa kuliah. Kalau kau percaya keimanan Kristenan, kalau kau percaya akan kasih, sudah biarkan aja anakmu berkembang di dunia apa istilahnya kampung orang lah. Kalau halak kita na Batak, akan na Batak toba. I kampung kita na kambing. Kalau kita na perantau, melalui keperantauan kampung orang, kita menyeberang ke perantauan orang, kita menjadi banteng. Kita bisa mengendalikan diri. Kita bisa menilai mana baik yang mana buruk. Kita sudah bisa menentukan. Karena kita udah apa? Memiliki apa? Kasih, sukacita, damai, lemah lembut, penguasaan diri, pengendalian apa? Pengendalian diri. Itu sekarang. Oke? Ingat, kasih itu didasarkan dalam mana? Dalam hati. Oke? Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan, saya ajarkan mereka tentang kasih Tuhan. Buatlah mereka yang percaya akan kasih. Biarlah Roh Allah yang datang dan hadir di tengah-tengah keluarga mereka, supaya mereka percaya akan kasih agape, kasih pelea, kasih storge. Kiranya mereka percaya kasih storge, kasih agape, kasih pelea. Biarlah mereka menjadi senjata untuk memegang, menjadi pemimpin. Dasar pemimpinan dalam rumah tangga mereka, keluarga mereka. Biarlah anak yang diajarkan oleh bapaknya tentang kasih lemah lembut, biarlah kasih dan lemah lembut itu tumbuh akan dasar melalui kehidupan anaknya ya Tuhan. Jauhkanlah segala yang dilarang oleh Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan.
Jauhkan mereka hawa nafsu. Jauhkan mereka dari segala kebencian. Jauhkan mereka dari segala hawa nafsu ya Tuhan Yesus. Sadarkanlah pemuda-pemudi, sadarkanlah anak-anak sekolah minggu, supaya mereka mengenal, supaya mereka mendekatkan lagi tentang ketuhanan, mendekatkan lagi keimanan, mendekatkan dasar keimanan, mendekatkan hati ketuhanan yang ada pada Yesus Kristus pada diri mereka ya Tuhan. Ajarkan juga mamanya untuk bisa mengajarkan anaknya tentang kasih, lemah lembut, pengajaran, penguasaan diri. Biarlah menjadi contoh bagi kehidupan mereka. Biarlah mama mereka menjadi contoh bagi anak-anak mereka ya Tuhan. Ajarkan juga bapaknya ya Tuhan, supaya mereka menjadi contoh bagi panutan keluarganya. Biarlah mereka menjadi penuh kasih sukacita. Biarlah mereka menjadi panutan bagi kehidupan anak-anaknya ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa mereka, sebab mereka apa yang mereka perbuat, mereka belum mengerti. Buatlah mereka mencari kerajaan surga. Biarlah mereka mencari surga yang penuh damai. Biarlah menjadi keluarga yang penuh lemah lembut. Apa yang mereka tumbuhkan, apa yang mereka tuai, maka akan tumbuh. Jika ada benih yang ditaburkan di jerami, akan menuai menjadi kasih. Jika benih ini dilemparkan ke duri bertanduk, akanlah menuai, akan bertumbuh menjadi kebencian. Jika kita melakukan membernihkan atau menuaikan biji itu tentang kelembutan melalui ke lumpur, akan bertumbuh dia menjadi lemah lembut. Tuhan, ajarkan kami seperti itu Tuhan. Tapi kami jauhkan Tuhan, jauhkan apa arti kebencian, jauhkan kami mengeluarkan kata-kata sia-sia. Biarlah keluarga kami ya Tuhan menjadi pelindungan Allah. Sebab Mazmur pasal 91 ayat 1, Tuhan sudah mempersiapkan tempat pelindungan untuk kita semua. Bapak inang yang dikasihi Tuhan Yesus Naibata, ale Tuhan, napasu-pasu keluarga mereka ya Tuhan, asa ia posea na Tuhan Yesus, asa taringot tonggo meminta pengampunan melalui ale Tuhan Yesus Naibata. Asa Tuhan na posea, asa Tuhan na bereng, asa Tuhan tangar ahado mahata hanamin na jolma na dosa i duniaon. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati.